Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Ubay. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku dan like and share video aku jika kalian suka, karena subscribe itu gratis. Gratis. Thank you. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Nah, kali ini saya akan memberikan info-info karena temanya hari ini kita akan menyambut bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Kali ini saya akan memberikan info-info menarik tentang seputar bulan suci Ramadan. Nah, sebentar lagi nggak kerasa ya gengs, kita akan memasuki bulan Ramadan, yaitu bulan yang ditunggu-tunggu oleh para seluruh umat muslim yang ada di dunia. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan penuh berkah, di mana semua pahala itu berlipat ganda gengs. Dan di bulan suci Ramadan ini biasanya seluruh umat muslim di dunia melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Kali ini saya akan memberikan info-info menarik tentang menu-menu buka puasa dan menu-menu khas Ramadan. Bukan di Indonesia aja gengs, tapi di berbagai negara. Jadi di Indonesia ini kan kita udah tahu tuh banyak banget makanan-makanan yang adanya hanya di bulan suci Ramadan. Tapi bukan hanya ada di Indonesia aja yang begitu, tetapi di negara-negara lain itu ternyata ada menu-menu khas Ramadan. Jadi ditemuinya itu kalau Ramadan aja gengs. Jadi kalau nggak Ramadan tuh susah banget buat ditemui. Nah, makanan-makanannya itu apa aja sih yang khas dari Ramadan di berbagai dunia? Aku juga penasaran gengs. Jadi makanannya itu apakah seperti di Indonesia manis-manis, ada kayak takjil gitu dia? Apakah makanannya itu unik-unik gitu gengs? Nah, langsung aja tonton terus videonya. Makanan yang pertama, menu khas Ramadan ini adalah makanan yang bernama fruit cat, berasal dari Pakistan dan India. Fruit cat ini mirip dengan salad buah kalau di Indonesia gengs. Jadi potongan-potongan buah gitu yang dibaluri oleh saus mayones. Tetapi ini dia yang membuat bedanya dari fruit cat ini. Kalau di salad buah dicampur mayones yang kental, manis, dan juga yang berwarna putih ya kan gengs. Dan rasanya itu kadang ada kayak asam-asamnya gitu yang bercampur dengan yogurt ataupun dicampur dengan apalah itu ya. Nah, tapi kalau fruit cat ini adalah saus mayones yang dicampur oleh rempah-rempah. Jadi warnanya itu ya gengs, kecoklatan gitu dia. Fungsinya dicampur rempah-rempah itu adalah membuat aromanya makin segar dan makin tajam rempah-rempahnya gitu geng. Langsung dihidangkan untuk menu buka puasa di Pakistan dan India. Jadi menu ini hanya biasanya disajikan saat bulan puasa tiba gengs. Wow, kok kelihatan dari gambarnya itu tuh menarik banget dan sangat menggiurkan banget. Next, yang kedua ada batata hara dari Lebanon. Jadi kalau di Eropa itu punya French press lah ya, kentang goreng gitu gengs. Pokoknya makanan kayak junk food, kentang goreng gitu. Nah, tapi kalau di Lebanon dia juga punya tuh namanya batata hara. Batata hara ini adalah kentang goreng pedas gengs. Nah, pembuatannya itu bahannya itu ada paprika merah, ada cabai, dan juga ada kentang serem gengs. Nah, jadi ada kentang yang digoreng pedas gitu, terus digorengnya itu pakai minyak zaitun gengs. Jadi kalau di Indonesia atau di mana kan kalau goreng pakai minyak sawit ataupun pakai minyak kelapa, tapi kalau ini pakai minyak zaitun. Jadi mungkin aromanya kan zaitun tuh lebih dan juga lebih menyehatkan pastinya kan gengs. Dan ini nih biasanya jadi menu buka puasa gengs kalau di Lebanon. Wow, kelihatan dari gambarnya juga cukup menggiurkan ya.
ada serpihan-serpihan. Nah, kadang juga makanan ini, batatahara ini ditaburi oleh daun ketumbar. Lihat ya, daunnya itu kayaknya hijau-hijau dan juga membuat selera makan itu jadi mood lagi. Next, yang ketiga ada gulak dari Turki. Nah, gulak ini adalah sejenis kayak dessert ya. Kalau di Indonesia kayak, kalau di luar negeri juga kayak dessert gitu, jadi kayak kue. Nah, gulak ini terbuat dari pastry kering yang tipis yang direndam oleh susu hangat. Wow, enak banget rasanya. Dan pastry ini nggak dijual sembarangan, gengs. Jadi pastry ini nih bentuknya mungkin kayak kalau dilihat sih kayak kulit lumpia. Cuma kalau kulit lumpia itu kan dijual di pasaran, di supermarket, itu gampang banget kita nyarikan. Tapi kalau kulit pastry ini nggak dijual, gengs, tapi dibuat khusus. Gulak ini diberi toppingnya itu tuh sejenis kayak biji delima, kadang juga stroberi. Next yang keempat ada full medames dari Mesir. Nah, dari negara Mesir. Full medames ini adalah makanan yang terbuat dari kacang fava yang dimasak cukup lama sampai lumat. Nah, kacang fava ini dicampur rempah-rempah, gengs, mungkin rempah-rempah khas dari Mesir gitu. Dan biasanya makanan ini disajikan untuk menu berbuka puasa. Next yang kelima ada nasi jollof dari Nigeria. Nah, nasi jollof ini biasanya disebut juga paulenya Afrika Barat. Nah, nasi jollof ini biasanya terbuat dari bumbu tomat, cabai, dan juga diberi lauk tambahan. Nasi jollof ini dibuat di kuali yang sangat besar, baru dicampur bumbu-bumbu itu, geng, dicampurin tomat, cabai, dan lauk-laukan gitu. Next yang keenam ada bubur lambung. Ini adalah makanan khas Ramadan dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Bubur lambung biasanya dimasak di kuali yang besar juga. Jadi misalnya kalian mungkin langsung buat banyak, mungkin buat orang banyak untuk menu berbuka puasa juga, gengs. Nah, dan bubur lambung ini terbuat dari santan dan juga udang kering dan disajikan untuk menu buka puasa. Next yang ketujuh ada harira dari Maroko. Harira ini adalah makanan khas Ramadan yang terkenal banget di Afrika Utara, gengs. Dan harira ini berasal dari wilayah Maghrib. Makanan ini adalah makanan yang terkenal untuk hidangan berbuka puasa. Makanan ini adalah makanan sejenis sup yang terbuat dari lentil, buncis, dan juga daging yang dicampur daging domba ataupun sapi. Yang kedelapan ada falafel dari Palestina. Nah, kalau masyarakat Palestina itu wajib banget, gengs, kalau bulan suci Ramadan itu membuat falafel. Jadi menu khas Ramadan banget di Palestina. Falafel ini adalah makanan berbentuk bola-bola, kadang juga patty yang terbuat dari kacang chickpea yang dihaluskan. Wow, kalau dilihat dari gambarnya mirip kayak ini ya. Kayak apa ya? Kayak kalau lihat dari gambarnya mirip banget kayak perkedel. Tapi bulat bentuknya. Jadi ya itu kayak terbuat dari kacang chickpea itu, geng. Yang kesembilan pasti kalian tahu semua nih. Ini juga ada di seri film juga ya. Makanan ini yaitu samosa. Yaitu samosa dari Pakistan. Nah, samosa ini adalah sejenis makanan pastel yang berisi daging sapi, kadang daging panggang, kadang daging goreng, geng. Samosa ini kalau di Ethiopia atau di Yaman itu berisikan daging dan juga kayak ya daging-dagingan gitu, tapi beda banget sama di Pakistan, gengs. Kalau di Pakistan, samosa ini diisi oleh sayur-sayuran dan juga kacang-kacangan. Ke-10 ini dia pasti kalian pada tahu semua makanan ini, karena makanan ini adalah makanan yang legendaris banget, apalagi makanan ini berasal dari negara kita, yaitu negara Indonesia Raya. Makanan ini nggak asing banget dan seluruh masyarakat Indonesia pasti yang dari kalangan anak kecil, dewasa, dan orang tua pun sudah mencicipinya dan tahu banget ini makanan. Karena makanan ini yang hanya ada di bulan suci Ramadan. Sebenarnya bisa juga sih dibuat nggak di bulan suci Ramadan, tapi kebanyakan dan rata-rata makanan ini nih banyak dijual itu pada saat bulan suci Ramadan tiba. Apalagi di pinggir-pinggir jalan lagi ada jualan takjil gitu. Jadi aku tuh jadi kangen nih
Jadi kalau dulu setiap Ramadan itu di Indonesia kan ada namanya tradisi yang jual-jual takjil. Nah, ini makanannya tuh pasti ada di setiap penjual takjil, yaitu kolak. Siapa sih yang nggak tahu kolak? Kolak ini adalah sejenis makanan untuk hidangan berbuka puasa yang ada di Indonesia. Makanan ini biasa disebut takjil Indonesia. Makanan ini adalah sejenis air yang manis yang terbuat dari gula, pisang, dicampur ubi, kadang juga durian. Dan kolak ini macam-macam, gengs. Jadi ada jenisnya, ada kolak pisang, kolak ubi, dan kolak durian. Nah, kolak ini terbuat dari santan, gula, dan juga bahannya seperti campur pisang juga bisa. Nah, kolak ini rasanya manis banget, gengs. Jadi bagus banget buat menu berbuka puasa. Apalagi kita habis puasa seharian tuh jadi badan lemes. Terus juga butuh yang manis-manis biar semangat lagi. Nah, ini dia kolak, enak banget pasti. Tapi jangan terlalu banyak ya, geng. Nanti ngantuk ya. Biasanya kalau makan yang terlalu banyak manis itu membuat kita cepat mengantuk. Apalagi kan kalau habis berbuka puasa makanlah secukupnya. Nah, jadi langsung kita sholat. Habis sholat langsung terawih kan. Habis terawih baru pulang terawih makan beratnya, baru tidur bangun langsung sahur gitu. Nah, jadi itulah 10 makanan khas yang ada di bulan suci Ramadan dari berbagai negara. Yang mana yang menurut kalian paling enak? Apakah makanan dari Maroko atau makanan dari Palestina, makanan dari tadi India ataupun Malaysia, ataupun makanan dari negara kita sendiri yaitu Indonesia. Nah, bagi kalian semua, semoga kita dipertemukan di bulan suci Ramadan ini tahun ini. Ya, walaupun bulan suci Ramadan ini nggak kayak tahun kemarin, kita lagi berada di rumah dulu, tetapi tetaplah kita melaksanakan ibadah kewajiban kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh dan juga melaksanakan ibadah lainnya. Nah, itu aja yang bisa saya review tentang 10 makanan khas Ramadan di berbagai dunia. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan ucapan-ucapanku yang agak gimana gitu. Nah, jadi aku mohon maaf atas nama Mas Ubay ya. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian suka. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe, like, and comment yang mendukung channel aku jadi makin aku rajin lagi membuat video dan konten-konten seru untuk menemani kalian semua yang berada di rumah aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.